Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah hingga detik ini kita masih merasakan kehidupan. Atas segala kekuasaannya lah alam semesta dan kita sebagai manusia serta seluruh kehidupan ini tercipta. Kita meyakini dengan penuh bahwasannya kita diciptakan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini pun hanya untuk beribadah kepadanya dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwasannya kelak kita akan kembali kepadanya, kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pemilik kehidupan, ya bersifat azali dan wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Rasulullah SAW ini memiliki banyak sekali mukjizat, diantaranya salah satunya yaitu Al-Quran. Nah, teman-teman, jika pada episode dakwah Ramadan sebelumnya itu membahas mengenai keutamaan dari Al-Quran, kemudian ada juga yang membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan inspirasi bagi orang-orang yang berakal dan menjaga spirit produktivitas dalam kehidupan kita, serta menjadi pedoman bagi hidup kita. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Raudatul Jannah, dari Masatri Angkatan 4 Pesantren Risalah Al-Muntada, menyampaikan terkait pembuktian bahwasannya Al-Quran itu memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jika saya bertanya mengenai Al-Quran, apa sih yang terlintas di pikiran Anda? Tentu ada yang menjawab bahwasannya Al-Quran itu memiliki gaya bahasa Arab, kemudian bahasa yang digunakan bahasa Arab, kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian ada juga yang mengatakan firman Allah, kitabullah. Teman-teman, untuk membuktikan Al-Quran itu memang benar dari Allah, ada 3 kemungkinan yang harus kita pastikan. Kemungkinan yang pertama, yaitu Al-Quran ini merupakan karangan orang Arab. Apakah Al-Quran itu memang merupakan karangan dari orang Arab? Tentu jawabannya tidak. Apa landasannya? Jelas bahwa di dalam ayat Al-Quran itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menantang bagi siapapun yang ingin mencoba untuk menyamai ayat-ayat yang dalam Al-Quran, silahkan buat. Akan tetapi, kita tahu pada kenyataannya hingga detik ini tidak ada seorang pun yang bisa menyamai ayat-ayat Al-Quran. Pernah di zaman Rasulullah, itu ada yang namanya Jibril. Nah, Jibril ini merupakan orang Nasrani, tetapi dia itu memiliki kemampuan bahasa Arab yang sedikit begitu. Akan tetapi, ketika dia mencoba untuk menyamai ayat-ayat Al-Quran, ternyata tidak bisa, satu ayat tidak bisa. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Nah, jelas kemungkinan yang pertama ini tidaklah benar. Kita coba beralih yang kemungkinan yang kedua, yaitu bahwasannya Al-Quran merupakan karangan dari Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, jelas tidak mungkin untuk membuat ayat-ayat Al-Quran. Dan kita ketahui pula bahwasannya Rasulullah SAW ini merupakan keturunan Arab, bangsa Arab, dan ini pun membantah kemungkinan yang pertama. Jelas sudah kemungkinan yang kedua bahwasannya Al-Quran ini merupakan karangan Rasulullah itu tidaklah benar. Kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua ini jelas tidak benar. Maka kita beralih coba kemungkinan ketiga. Tentu kemungkinan ketiga inilah yang sifatnya benar dan pasti. Mengapa? Karena yang kemungkinan ketiga ini mengatakan bahwasannya Al-Quran itu memang berasal dari Allah. Kita coba perhatikan teman-teman, bahwasannya segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada penciptanya. Dan di dalam Islam kita mengenal namanya akidah. Akidah ini dibangun atas satu dasar, yaitu pembahasan mengenai alam semesta, manusia, kemudian segala kehidupan, kemudian segala sesuatu yang menciptakan ketiga hal tersebut, kemudian ada pencipta di balik sebelum kehidupan dan setelahnya. Nah, ini kita meyakini bahwa Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala-galanya. Kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, dan kita juga meyakini bahwasannya Allah pasti meninggalkan tanda-tanda kebesarannya. Tidak mungkin kan pencipta tidak meninggalkan tanda-tandanya. Misalkan ada orang yang menciptakan handphone begitu ya. Nah, handphone itu kan pasti ada tuh petunjuk bagaimana sih cara menggunaannya, apa yang akan kita lakukan ketika terjadi permasalahan yang demikian. Itu dijelaskan oleh si
pencipta hak tersebut. Nah, sama halnya dengan kehidupan, kita meyakini dengan penuh bahwasannya alam semesta, cipta manusia, kemudian seluruh kehidupan ini tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kita yakini bahwasannya itu berasal dari Allah. Apa yang meyakinkan demikian? Karena jelas kemungkinan yang pertama, orang Arab itu tidak terbukti dan tidak bisa menyamakan ayat-ayat Al-Qur'an, dan itu pun sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qud ayat 13. Bahwasannya manusia itu tidak ada yang bisa menyamakannya. Jika ada yang bisa, silahkan dicobakan. Tapi kan pada kenyataannya tidak ada seorang pun hingga detik ini. Kemudian kemungkinan yang kedua itu kan berasal dari Nabi Muhammad. Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad itu jelas bukan, karena Nabi Muhammad itu merupakan keturunan orang Arab. Kemudian Rasulullah SAW pun tidak bisa membaca dan menulis. Nah, maka jelas yang terakhir kita yakini dan kita menjadi bukti kuat bahwasannya Al-Quran ini memang berasal dari Allah ialah kemungkinan yang ketiga, yaitu Al-Quran ini berasal dari Allah. Al-Quran ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mengirimkan Al-Quran kepada kita untuk menyampaikan ayat-ayatnya, untuk menyampaikan aturan-aturan mengenai kehidupan, hal-hal yang berkaitan yang telah diciptakan. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri pun kita lihat bahwasannya ada banyak sekali ayat-ayat yang membahas mengenai sebelum kehidupan, kemudian mengenai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, kemudian membahas juga mengenai kehidupan setelahnya. Nah, Al-Quran ini merupakan pedoman bagi hidup kita, teman-teman. Ada banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwasannya ada banyak keajaiban-keajaiban yang dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, jika kita mau berpikir, jika kita mau untuk mengetahui suatu fakta, begitu ya teman-teman, dan tidak ada keraguan nantinya dalam mengimani, maka kita harus melewati yang namanya proses berpikir. Ayat Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, bukan makhluk, karena jelas makhluk itu sifatnya terbatas. Makhluk itu sifatnya ada banyak hal-hal yang diatur oleh makhluk itu selalu bertentangan, pasti ada perbedaan, ada perselisihan. Lain halnya dengan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi jelas, Al-Quran ini menjadi pedoman bagi kita semua. Nah, teman-teman, jika kita mengetahui bahwasannya Al-Quran itu memang berasal dari Allah, dan kita pun sangat yakin bahwasannya kita ini diciptakan oleh Allah, hidup untuk Allah, dan kembali kepada Allah, lalu apa yang membuat kita tidak meyakini bahwasannya Al-Quran ini pun berasal dari Allah, begitu. Nah, teman-teman, ada hal lain yang ingin saya sampaikan terkait Al-Quran mengenai kewajiban kita sebagai Muslim. Berbicara mengenai Al-Quran sebagai pedoman kita, maka ada 7 kewajiban yang harus kita penuhi kepada Al-Quran. Yang pertama yaitu membacanya, yang kedua adalah memahami maknanya, kemudian yang ketiga adalah menghafalkannya, yang keempat merenungi ayat-ayatnya, yang kelima mempelajarinya, yang keenam mengajarkannya, dan yang ketujuh adalah memperjuangkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.